kenyamanan, sesuatu yang beda. Itu bukan misa pertama. Itu misa kesekian kali saya nemenin istri saya, baru ada titik momen seperti itu sih. Akhirnya mulai kesini, coba belajar pelan-pelan, ikut katekemen selama 1 tahun juga itu belajar ya, ada perang batin, akhirnya sampai memutuskan akhirnya buat baptis dan pindah ke Katolik seperti itu. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada video kali ini kita akan mereaction salah satu akun di TikTok di mana ada satu pasangan yang berbeda agama atau pasangan pernikahan yang menikah beda agama. Jadi mereka dari pacaran beda agama, menikah beda agama, tapi puji Tuhannya setelah menikah lama-kelamaan sang suami yang beragama Islam dia pindah agama. Agama istrinya adalah agama Katolik, jadi Katolik dan Islam. Sebagai disclaimer dulu dalam pembahasan itu, dalam reaction ini saya tidak membahas dulu perbedaan antara Protestan dan Katolik. Kalau kalian ada yang berkomentar tentang hal itu ya silakan berkomentar aja. Tapi saya hanya bahas saja, saya bersyukur kalau memang ada yang diambil oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan untuk menjadi orang percaya dan masuk ke dalam agama Katolik. Jadi itu dulu poin saya, bukan soal Katolik dan Protestannya. Jadi nama akun mereka yaitu Macan dan Belgi. Jadi kalian bisa nonton semua video-video mereka, karena dalam video ini saya tidak mereaction videonya, hanya beberapa saja. Kenapa saya mereaction? Yang lucunya adalah yang ngomong dalam video ini yaitu si kakak yang perempuan yang beragama Katolik. Tapi komentar-komentar di kolom komentar ya tentu ini beragama lain atau bukan beragama Katolik atau Protestan, mereka suruh bertobat. Padahal yang murtad kan suaminya, yang pindah agama suaminya. Tapi yang disuruh bertobat ya istrinya kan gitu. Nanti ada banyak komentar-komentar lain juga yang ditanggapi, tapi hanya beberapa yang saya reaction. Mari kita langsung pada videonya. Ya ini ya video dari awalnya Katolik, kemudian Islam, dan kemudiannya nikah juga di gereja, dan pada akhirnya suaminya masuk ke agama. Nanti kalau sempat ya saya akan mereaction mereka kesaksian atau suaminya juga menceritakan bagaimana dia pindah agama. Tapi saya reaction lebih dulu dia menjawab komentar-komentar ini. Saya nggak tahu mana yang nama Macan, saya nggak tahu mana yang nama Belgi di sini. Apakah ini nama orang apa enggak? Karena akun mereka kan Macan dan Belgi. Oke lah, kita tonton video pertama. Baik, izin state komennya ya kak, karena kakak hampir komen seperti ini di VT aku. Jadi ini kan akun aku ya kak ya, sebelumnya salam kenal. Aku itu sudah Katolik dari lahir kak. Jadi kalau kakak komen seperti ini hampir di semua VT saya, kembalilah menjadi muslim. Ini akun saya, dan perkenalkan saya sudah Katolik dari lahir. Karena kebetulan papa saya juga dari Timor, dari Endelio. Jadi kami sekeluarga besar memang sudah Katolik gitu. Salam toleransi, God bless you. Ya coba kalian lihat, ini namanya Wawan Reski. Nah, kan bisa nanti lihat, jangan-jangan dia komen-komen juga di akun-akun orang lain berbeda. Dia yang suka komen-komen begini, kembalilah, ini adalah seruan yang nanti menjadi saksi. Biasa aja lah. Itu kenapa suruh orang kembali? Itu kan pilihan orang. Oke, kita next pada video kakak ini. Baik, sebelumnya terima kasih ya kak atas ayat-ayatnya yang sudah diberikan. Tapi izinkan aku menjawab bahwa iman suamiku tidak sebatas hanya nafsu yang dijanjikan di akhirat. Begitu ya kak ya, semoga video aku menjawab. Salam toleransi, Tuhan Yesus memberkati, God bless you. Aneh-aneh aja, masa disuruh bertobat hanya soal ada bidadari gitu loh. Ngapain ini bidadari 72 gitu. Kenapa kalau dia mau pindah agama? Oke, kita next. Bertaubatlah. Baik, sebelumnya salam kenal ya kakak, salam toleransi. Sebelumnya terima kasih sudah mengingatkan. Dan kebetulan
tanggal 6 Juli 2025 kemarin, kami sudah mendapatkan sakramen tobat dari Romo Katedral Semarang. Begitu ya kakak ya. Semoga Viti ini menjawab. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Berkah dalam. Jadi kakaknya langsung ulti, artinya dia memberitahu bahwa ya kami sudah sah menjadi orang di Katolik, dan kemudian tadi itu SK apa istilahnya ya, SK taubat ya. Artinya ke mereka di dalam Katolik, karena mereka kan tadi kan bisa beda agama dari sebelumnya, dan mereka sudah dapat semua, sudah lengkap. Ngapain disuruh bertobat? Bertobat kemana? Itu kan menurut ajaranmu. Kalau dia ajaran agama Kristen ya kamu juga disuruh bertobat. Karena yang berkomentar ini pasti bukan agama Kristen. Oke, kita lanjut pada video berikutnya. Salut sama laki-lakinya. Rela meninggalkan 72 bidadari demi seorang wanita biasa. Sebelumnya salam kenal ya Kak Pong. Izinkan aku menjawab lewat versi aku sendiri. Karena menurut aku, bidadari dunia dan akhiratnya suamiku ya aku sendiri. Semoga kamu segera bertemu bidadarimu ya Kak Pong ya. Salam toleransi, God bless you, Tuhan Yesus memberkati, amin. Iyalah, ngapain? Dia kan udah punya bidadari ya, istrinya lah bidadarinya. Ngapain kejar bidadari yang 72? Ada-ada aja lah komentar. Kita next. Halo Kak, sebelumnya salam kenal ya. Izinkan aku menjawab mewakili suamiku. Puji Tuhannya, kami sangat bangga dan kami tidak akan pernah berhenti mewartakan kasih Tuhan Yesus. Begitu ya Kak ya. Salam toleransi, God bless you, Tuhan Yesus memberkati. Iyalah, mereka bangga mau dibilang murtad lah, mau apa. Bangga, tetap bangga. Bukankah juga ada beberapa orang kok yang membuat komunitas kita ini para murtadin. Mereka bangga kok murtad, karena mereka menjadi orang percaya. Itu bagus lah. Untuk kakak, untuk suaminya ini luar biasa lah. Luar biasa banget. Oke, next. Salam kenal Kak. Aku juga pengen kembali ke Tuhan Yesus lagi. Tapi harus menunggu keajaiban karena suamiku muslim. Halo Kak, salam kenal. Terima kasih sudah memberikan komentar positifnya di video aku sebelumnya. Kakakku sayang, semua keinginanmu bawalah dalam doa supaya kiranya Tuhan menjawab keinginanmu lewat doamu ya kakakku sayang. God bless you, Tuhan Yesus memberkati, berkah dalam kakak. Kan tadi berulang-ulang kakak ini bilang berkat dalam. Kalau di Katolik saya nggak tahu itu apa artinya. Coba kalau kalian ada yang tahu silakan berkomentar. Nah, untuk yang berkomentar ini namanya Koko Raza, Razka di akunnya ya. Ya kalau menurut saya apa yang dia sampaikan itu, kalau memang dia kembali ya puji Tuhan, dia doakan dulu lah. Dia doakan dia dulu, kemudian suaminya. Kalau dia pengen kembali sendiri ya nggak apa-apa. Berdoa dulu, tanyakan ya berdoanya kepada Tuhan Yesus lah. Gitu. Oke, mari kita next pada video berikutnya. Bagaimana cowok muslim mau masuk Kristen? Baik, salam kenal ya kak. Terima kasih sudah memberikan komentar di video aku sebelumnya. Izinkan aku menjawab. Jika memang ingin masuk ke Kristen, bawalah dalam doa terlebih dahulu. Dan jika itu merupakan panggilan, maka segera datangi gereja terdekat untuk konsultasi dengan pastornya. Begitu ya kak ya. Semoga video ini menjawab pertanyaan kakak. Berkah dalam, God bless you. Ya, tentu motivasi untuk pacaran bukan masalah supaya ini ya beda agama dibenarkan, gak juga. Tapi untuk hal ini dulu bagaimana supaya dia bisa masuk Islam ya, kalau ada yang mau, yaitu kalau panggilan, itu kata kunci tadi kakak ini panggilan. Jadi karena dalam kekristenan itu dia begini, bukan asal kita mengatakan oh kamu harus pindah ke agama Kristen, enggak. Tapi kalau memang orang itu dipanggil oleh Tuhan, dipilih, kemudian dipanggil oleh Tuhan menjadi orang percaya, maka pasti ada caranya untuk dia bisa
masuk dalam kekristenan atau dia percaya kepada Tuhan Yesus. Tidak ada orang yang bisa menolak pilihan Tuhan, panggilan Tuhan atau anugerah Tuhan itu dalam diri seseorang. Itu adalah anugerah Tuhan ketika seorang dipanggil untuk menjadi anaknya. Ada video nanti dari mereka berdua ini. Bisa juga sih kalau kalian langsung ke akun mereka, yaitu di akun TikTok Macan and Belgi tadi. Bagaimana suaminya juga bersaksi bagaimana dia pindah ke agama Kristen atau ke Katolik, lebih tepatnya lah ke agama Kristen Katolik. Nah, tapi sebelum itu dulu saya memberi pendapat saya soal pacaran dan menikah beda agama. Tentu sudut pandang ini, disclaimer, bukan dari sudut pandang Katolik. Ini ya, bukan dari sudut pandang Katolik, tapi dari sudut pandang saya sebagai orang Kristen Protestan. Jadi dalam Kristen Protestan dan yang saya percaya bahwa pacaran beda agama itu tidak diperbolehkan. Pacaran beda agama itu tidak diperbolehkan. Maka kalau ada yang pacaran beda agama, ya biasanya disuruh yang mending berhenti atau didoakan dulu. Doakan dulu lah pasang-pasang kalau memang suka. Karena masa nggak ada orang lain sih. Entah dia itu cewek apa cowok gitu. Nah, apalagi sampai nikah. Nah, sekali lagi walaupun nanti mungkin ada gereja-gereja tertentu, tanda kutip, yang mungkin meninggalkan beda agama, yaitu di luar ya. Saya anggap, tapi ya bagi saya pribadi itu tidak boleh. Nikah beda agama. Nah, pacaran aja nggak boleh, apalagi nikah beda agama. Makanya mungkin kisah mereka ini bagi saya itu bukan berarti menjadi satu patokan yang mutlak, satu kebenaran mutlak bahwa kalian boleh pacaran beda agama, kalian boleh nikah beda agama, nanti akhirnya salah satu pindah agama. Kalau bagi saya tidak mengatakan bahwa hal itu benar. Nah, tapi ada tapinya. Mungkin ini menjadi satu hal yang memang Tuhan izinkan. Sebenarnya sih bukan mungkin juga ya. Ini kan suatu hal yang memang Tuhan izinkan dalam pengalaman kakak ini tadi bersama dengan suaminya untuk membawa sang suaminya itu percaya kepadanya. Karena sekali lagi cara Tuhan itu juga kan kita tidak tahu. Ada banyak hal yang sebenarnya Tuhan izinkan untuk bisa terjadi juga dalam hidup kita. Untuk memanggil orang-orang yang bisa percaya kepadanya. Namun dalam kepercayaan tetap itu sebenarnya tidak boleh. Tapi kalau di Tuhan izinkan, ya mau gimana lagi, ini menjadi kesaksian mereka yang bagi saya luar biasa banget. Jadi saya tidak pernah menyalahkan kesaksian mereka ya. Jadi ini sekali lagi dari sudut pandang Kristen Protestan. Dan saya pribadi, karena ada juga beberapa gereja yang Kristen Protestan pun yang melakukan hal yang demikian gitu. Nah, sekali lagi untuk teman-teman, kalau seandainya mungkin kalian pacaran beda agama, ya stop. Kalau enggak ya mau stop dan doakan. Stop dan doakan. Kalau masih belum, masih suka, ya doakan dulu gitu loh. Kan masih ada orang cowok lain gitu lah. Kalau alasan bilang supaya dia percaya kepada Tuhan Yesus, no. Jangan sampai dengan tujuan baik tapi menggunakan cara yang salah. Karena dalam Korintus itu dikatakan bahwa gelap dan terang itu tidak boleh bersatu. Kecuali kalau dia sudah pindah agama duluan, baru. Tapi jangan jadikan itu sebagai motivasi dulu. Gitu. Nah, sekali lagi disclaimer saya ulang ini ya. Ini bukan menyalahkan video mereka dan kesaksian mereka. Justru saya apresiasi dan juga bukan mengganggu atau menyinggung soal ajaran di Katolik. Kalau di Katolik boleh terserah. Tapi ini kan di agama yang saya percayai. Walaupun kami menyembah Tuhan Yesus Kristus yang sama, tapi kan tentu di ajaran ada berbeda-beda. Gitu. Oke, kalau kalian masih menonton video ini, mari kita tonton kesaksian mereka sampai selesai. Langsung aja kita ke videonya. Tolong diceritakan kisahnya Kak. Saya sangat suka dengan kisah cinta beda keyakinan. Apakah pengalaman kita sama, Kak? Kami tuh awalnya teman kantor sih, Kak. Dan itu pun aku nggak ada feeling apa-apa sebenarnya sama dia. Sampai akhirnya deket. Terus dia ngajakin merit, aku awalnya nggak mau beda keyakinan. Belum. Kita waktu deket tuh ada omongan pacaran, kamu tuh ada benteng. Pertamanya tuh kamu ada benteng kalau nggak mau nih beda agama, apalagi kalau hubungan yang lebih lanjut lagi. Iya, aku Terus jadi dari mulai pacaran tuh udah membentengi tidak mau pacaran beda agama awalnya. Karena punya pengalaman buruk sebelumnya. Dan kita tuh sempat lost contact 1 minggu sudah pas habis tak tanyain,
dia nggak mau, ya udah benar-benar udah nggak mau karena beda agama. Dan aku juga nggak mau ada yang pindah berdasarkan cuman karena pasangan. Jadi kita sempat tuh lost konteks selama seminggu kayaknya, seminggu ya kurang lebih ya. Seminggu tuh nggak kontakan, nggak apa-apa. Tapi nggak tahu kenapa juga tiba-tiba kontakan lagi, malah tambah deket. Nggak tahu kamu yang buat kamu dulu apa tuh akhirnya waktu itu? Aku tuh kayak dia itu kayak mau saling anaknya tuh, nggak yang patriarki gitu loh kak. Jadi kayaknya bisa nih dia nggak memaksa aku, karena aku juga nggak ada intensitas buat memaksa dia gitu. Jadi kayak udah, dan aku tuh memang pada saat itu aku sudah doa novena tuh cukup lama, jadi kurang lebih 2 sampai 3 tahun lah aku tuh jalanin doa novena secara rutin setiap hari di jam 3 sore. Jadi dari situ tuh kayak apa ini jawaban di doaku ya, kan aku kan memang doanya tuh pengen cowok tuh yang ya yang seperti ini, seperti karakter dia gitu. Terus kita lanjut ke mau ke jenjang pernikahan nih, dia yang mulai bilang ke mamanya dulu. Iya. Kalau enggak, sebelumnya tuh kayaknya aku minta izin ke orang tuanya dulu. Orang tuanya bila nggak ada masalah, tentang keyakinan agama pun nggak ada masalah. Cuman yang agak berat sebenarnya di keluargaku, ya ngasih keterangan pelan-pelan, ngasih pengertian pelan-pelan sampai akhirnya bisa terima, udah pasrah sama keputusan kita ya. Iya. Akhirnya ya disupport juga puji Tuhannya sampai kita bisa nikah. Dan kita berdua itu memutuskan emang nikah secara Katolik saja, karena secara Katolik tidak perlu saya pindah agama. Jadi apa namanya, nikah dispensasi ya. Jadi saya masih muslim waktu nikah, kita nikah. Habis itu berjalannya waktu, ya masalah agama sebenarnya dari kita tuh ya paling namanya pendapat ya, sering lah kita sharing tentang keyakinan masing-masing, ya berdebat kecil, tapi selalu kita bicarakan lah baik-baik. Maksudnya bukan perdebatan yang berat ya, maksudnya kayak sharing-sharing aja antar kita gitu. Dan kebetulan dia sering nemenin aku ke gereja, karena aku setelah kecelakaan tuh nggak bisa pakai motor atau mobil gitu, jadi dia ya selalu mengantar aku ke gereja. Ya betul sekali. Sampai akhirnya kita menikah 2 tahun. 2 tahun baru. Itu selama 2 tahun tuh ya aku selalu ngikutin dia ke gereja, selalu nemenin, selalu ikut di sisinya terus. Sebenarnya selama 2 tahun itu belum ada feel apapun, masih ya udah menemani biasa. Tapi setelah pindah rumah, salah satu yang membuat saya pindah Katolik pun pertama karena lingkungan rumah saya yang baru itu orangnya sangat baik, lingkungannya juga guyup. Terus entah kenapa dari sekian misa yang saya hadirin, di waktu itu saya nemenin istri saya tuh hati itu tergerak pas doa Bapa Kami. Itu sih pertama kali kok ngerasa kenyamanan, sesuatu yang beda. Itu bukan misa pertama, itu misa kesekian kali saya nemenin istri saya baru ada titik momen seperti itu sih. Akhirnya mulai kesini coba belajar pelan-pelan, ikut katekumen selama 1 tahun. Selama 1 tahun juga itu belajar ya, ada perang batin. Akhirnya sampai memutuskan akhirnya buat baptis dan pindah ke Katolik seperti itu. Dan fun fact-nya ya kak ya, dia ini lebih aktif kegiatan gereja, kegiatan lingkungan dibanding saya. Jadi saya itu yang malah sebenarnya ikut keaktifan dia dalam keagamaan, itu saya yang ikut malah. Seperti itu. Semoga cerita kami menarik ya kak ya. Terima kasih banyak sudah mendengarkan. Salam toleransi. God bless you. Ya baik teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya segitulah kira-kira yang menjadi kesaksian mereka
mereka pacaran, kemudian mereka menikah, dan setelah menikah tentu laki-lakinya ini menjalani proses. Tadi ada proses yang diceritakan, dan puji Tuhan pada akhirnya dia mengambil keputusan untuk dibaptis dan sekarang sudah pindah agama. Luar biasa banget. Tuhan Yesus memberkati keluarga dari akun Macan NBL gini. Jadi sekali lagi saya nggak tahu apakah ini nama mereka ya, saya kurang tahu. Kiranya Tuhan berkati mereka, keluarga mereka. Kiranya keluarga ini walaupun bagi saya ini sudut pandang saya diawali dengan pacaran beda agama, tapi pada akhirnya Tuhan menolong, Tuhan mengizinkan mereka melewati proses yang begitu banyak secara khusus untuk suaminya, dan kiranya mereka sekarang betul-betul dibangun di dalam atas dasar firman Tuhan dengan dasar yang benar, apalagi mereka kejaran agama Katolik. Kiranya mereka juga semakin dipakai oleh Tuhan menjadi alat berbagi kebaikan, berbagi kasih, menceritakan Kristus bagi banyak orang. Apalagi untuk kakaknya ini lewat media sosial dia bisa menjadi berkat lewat media sosial yang dia bagikan, khususnya di akun TikToknya dia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa kembali pada video berikutnya. Shalom.